Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul materi Kawasan Islam di Brunei Darussalam dengan anggota kelompok Andini Putri Lestari, Dea Helmi Lia Putri, dan Nanda Anisya Asmardian. Pokok pembahasan yang akan kami bawakan yaitu sejarah terbentuknya negara Brunei, sejarah awal masuk dan berkembangnya Islam di Brunei, serta eksistensi Islam di Brunei saat ini dan prospeknya. Mengenai sejarah terbentuknya negara Brunei, Brunei zaman dahulu disebut Kerajaan Borneo, kemudian berubah nama menjadi Brunei. Pendapat lain juga mengatakan Brunei berasal dari kata Barunah, yang dalam sejarah dikatakan bahwa pada awalnya ada rombongan klan atau suku Sakai yang dipimpin Patih Berbai pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan yang strategis yang diapit oleh bukit, sumber mata air, dan pangan yang melimpah, serta mudah dilalui transportasi, di sanalah mereka memulai peradaban Brunei. Kerajaan Brunei telah ada setidaknya sejak abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Tidak berselang lama, kerajaan ini ditaklukkan 2 kali oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian, pada abad 11 Masehi, setelah 2 kerajaan tersebut runtuh, Brunei berdiri sendiri dan bahkan mencapai masa kejayaannya dari abad 15 sampai 17 Masehi. Sejarah awal masuk dan berkembangnya Islam di Brunei. Terdapat beberapa versi terkait masuknya Islam di Brunei, antara lain 1. Versi Asyumardi Azra. Versi ini terbagi menjadi 2, yaitu versi pedagang Arab dan versi pedagang Cina. Versi yang kedua yaitu versi ensiklopedia Oxford. Seorang pakar Islam dari kalangan orientalis dinyatakannya bahwa orang Melayu Brunei menerima Islam pada abad ke-14 atau ke-15 setelah pemimpin mereka diangkat menjadi Sultan Johor. Satu sultan sebagai pemimpin kerajaan sekaligus pemimpin agama dan bertanggung jawab menjunjung tinggi pelaksanaan ajaran agama di wilayah kerajaannya. Peta perkembangan Islam terbagi menjadi 2, yaitu top down dan bottom up. Pola top down merupakan pola penerimaan Islam oleh masyarakat elit penguasa kerajaan yang kemudian disosialisasikan dan berkembang di masyarakat lapisan bawah. Pola bottom up yakni Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan. Sejak abad ke-19 sampai ke-20 terlihat perkembangan kehidupan keagamaan pada masyarakat Brunei yang sangat signifikan. Aspek administrasi, aspek kelembagaan, ide-ide reformis. Perkembangan Islam di Brunei juga dapat dilihat dari segi kuantitas umat Islam yang signifikan melonjak. Pada tahun 1988 terdapat 227.000 jiwa. Tahun 1991 terdapat 397 jiwa. Pada tahun 2004 terdapat 443.653 jiwa. Sekilas bukti bahwa Islam di Brunei mengalami kemajuan yang cukup signifikan antara negara muslim lainnya. Selama tahun 1991, bangsa Brunei telah menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam berbagai forum Islam, regional dan internasional. Misalnya pada Juni 1991, Brunei menjadi tuan rumah bagi pertemuan Komite Eksekutif Dewan Dakwah Islam Asia Tenggara dan Pasifik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai eksistensi Islam di Brunei saat ini dan prospek ke depannya. Kemapanan eksistensi Islam di Brunei dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, dari populasi kependudukannya, kemudian keberadaan masjid, dan yang terakhir pendidikan yang diterapkan di Brunei Darussalam. Memasuki tahun
2021 ini kami belum menemukan data yang akurat tentang berapa jumlah pastinya populasi di Brunei saat ini. Namun kami menemukan data akurat pada tahun 2019 yang terbaru ini, sekitar berjumlah 459.500 jiwa, yang mana 67%-nya Islam, 10% Kristen, 13% Buddha, dan 10%-nya merupakan Cina yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha, dan masyarakat campuran dari berbagai negara Eropa yang bekerja di Brunei. Peningkatan jumlah populasi umat Islam antara 80-90% tersebut dapat saja dipertanggungjawabkan karena pihak Sultan Brunei sendiri sebagai pengusaha pemerintahan di Brunei, sebagaimana yang telah berkali-kali ditegaskan, mereka benar-benar menjadikan Islam sebagai patokan atau menjadikan Islam sebagai ideologi negara mereka. Itu berarti sangat mustahil populasi umat Islam menurun, tetapi justru semakin mengalami perkembangan dari segi kuantitas seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Memasuki poin yang kedua, kemapanan eksistensi Islam di Brunei dapat juga dilihat dari bangunan masjidnya yang sangat megah. Kami ada mengutip dari bukunya Pak Lukman Hakim Hasibuan yang berjudul Pemberdayaan Masjid di Masa Depan. Beliau ada membuat statement seperti ini: keberadaan masjid pada suatu tempat menandakan kehidupan masyarakatnya maju. Nah, dari sini dapat kita pikirkan, tidak heran mengapa negara Brunei mengalami kemajuan yang begitu signifikan dari berbagai faktor, dari awal mereka merintis negara tersebut sampai dengan sekarang. Salah satu simbol eksistensi Islam di Brunei itu dengan adanya Masjid Bandar Sri Begawan. Nah, masjid ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat beribadah semata, namun juga dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan penyebaran Islam. Masjid inilah yang kini menjadi mercu tanda dan keagungan dakwah Islam di Brunei. Lanjut pada poin ketiga tentang pendidikan yang diterapkan di Brunei Darussalam. Pendidikan Islam di Brunei telah mengalami reformasi yang pada awalnya dilakukan secara pribadi oleh para ulama melalui lembaga yang dimilikinya. Namun saat sekarang ini pendidikan agama lebih sistematik. Guru-guru agama harus ditatar di sekolah agama yang dikenal. Pendidikan agama Islam juga menjadi salah satu pelajaran yang diterapkan di seluruh sekolah atau menjadi mata pelajaran wajib. Ajaran agama Islam merupakan program pengajaran moral inti sekolah-sekolah di Brunei, dan tanpa mengabaikan pelajaran lain termasuk bahasa Inggris tetap menjadi penekanan. Semua disiplin setelah 3 tahun dari pendidikan dasar diajarkan dalam bahasa Inggris. Penekan pada bahasa Inggris ini diimbangi dengan pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa percakapan asli mereka. Para alumni sekolah-sekolah yang memenuhi syarat dikirim belajar ke Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian akan kembali lagi ke Brunei untuk menerapkan dan mengembangkan lagi ilmu yang telah didapat. Kemudian sampai pada penghujung presentasi, kami ada membuat sedikit closing statement mengenai rekam jejak Brunei Darussalam sampai dengan masa kejayaannya saat ini. Kemakmuran dan kesejahteraan dalam bidang agama yang dinikmati masyarakat Muslim Brunei saat ini memang sangat beralasan.
sebab semua aktivitas kerajaan dan aturan pemerintah berfungsi untuk memperkokoh eksistensi Islam. Pemerintah melarang jual beli minuman keras, pelarangan sekte-sekte Islam, sebagai indikator bahwa Brunei tetap menjadi negara yang darussalam, sebuah negara yang aman, sejahtera, terhindar dari berbagai ancaman, gangguan, dan kekacauan baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negerinya. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.